Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Kami dari kelompok 12 ingin membagikan hasil kerjasama kami tentang metode pemberian tugas. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Linda Kusuma dengan NIM akhir 190 sebagai moderator sekaligus pemateri bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sharon Standing Room dengan NIM akhir 068 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Maida dengan NIM akhir 158 sebagai pemateri. Baik, memasuki materi pertama yaitu pengertian. Metode pemberian tugas adalah pekerjaan tertentu yang dengan sengaja harus dikerjakan oleh anak-anak yang mendapatkan tugas. Di dalam pendidikan anak usia dini, tugas diberikan dalam bentuk kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk langsung dari guru. Dengan pemberian tugas kepada anak dapat melakukan kegiatan secara nyata dan menyelesaikannya hingga selesai. Baik, selanjutnya ada karakteristik tugas yang tepat untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, tugas harus disesuaikan dengan usia, kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan motorik anak. Lalu yang kedua bersifat konkret. Anak usia dini lebih mudah memahami hal yang nyata dan dapat dilihat atau disentuh, bukan konsep abstrak. Lalu yang ketiga, sederhana dan jelas. Jadi maksudnya itu instruksi harus mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu yang terakhir, bersifat aktif dan eksploratif. Jadi memberi kesempatan anak untuk bergerak, mencoba, dan bereksplorasi. Jadi kesimpulannya, tugas pada anak usia dini harus bersifat edukatif, menyenangkan, dan sesuai perkembangan agar dapat mendukung proses belajar secara optimal tanpa menghilangkan dunia bermain anak. Baik, selanjutnya itu teori yang relevan dengan metode pemberian tugas untuk anak usia dini. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa anak usia dini berada pada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu berpikir secara konkret dan belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas nyata. Relevansinya yaitu tugas yang diberikan harus bersifat konkret, menggunakan benda nyata, gambar atau aktivitas langsung seperti menyusun balok, mewarnai, dan mengelompokkan benda. Lalu yang kedua yaitu teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Erik Erikson menjelaskan beberapa tahapan pada anak. Yang akan saya bahas yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu autonomy versus shame and doubt, yaitu pada usia 1-3 tahun. Lalu yang kedua yaitu inisiatif versus guilt pada usia 3-6 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu belajar mandiri dan berinisiatif. Jadi relevansinya yaitu pemberian tugas membantu anak untuk mengembangkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan inisiatif jika diberikan dengan dukungan dan tanpa tekanan. Langkah pelaksanaan. 1. Tahap perencanaan. Perencanaan menjadi fondasi utama yang menentukan efektivitas pembelajaran. Guru memulainya dengan menetapkan tujuan tugas secara akurat berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, lalu menjabarkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian dengan rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Selanjutnya, guru mempersiapkan alat dan bahan secara cermat, memastikan keamanannya, serta menata agar mudah dijangkau anak secara mandiri sehingga mendorong inisiatif. Langkah terakhir adalah merumuskan instruksi singkat dengan bahasa sederhana, dilengkapi demonstrasi atau media visual agar anak mendapatkan gambaran konkret tentang tugas yang akan dikerjakan. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan inti pelajaran yang berpusat pada anak. Guru membuka kegiatan dengan stimulus menarik seperti demonstrasi, bercerita, atau bernyanyi untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Setelah perhatian terfokus, guru menjelaskan tugas secara singkat sebagai panduan awal. Memasuki inti kegiatan, anak diberi kebebasan mengerjakan tugas sesuai ide, cara, dan kecepatannya masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu mengamati perkembangan kerja anak,
mencatat kemajuan dan kesulitan, serta memberikan pendampingan berupa scaffolding atau bantuan terbatas yang memancing ide dan solusi tanpa menggantikan tugas anak. Sepanjang proses, guru memberikan penguatan positif yang spesifik terhadap usaha anak guna membangun motivasi intrinsik. 3. Tahap penutup atau resitasi. Tahap ini menjadi momentum untuk memantapkan pemahaman dan mengembangkan aspek sosial emosional anak. Anak diberi kesempatan mempertanggungjawabkan hasil tugasnya dalam suasana yang mendukung dan apresiatif, bukan melalui interogasi atau penilaian yang menekan. Kegiatan ini dilakukan dengan teknik recalling, biasanya dalam suasana tenang seperti duduk melingkar, di mana anak bercerita tentang proses yang telah dilalui. Guru memandu dengan pertanyaan terbuka yang memancing ingatan dan cerita anak, misalnya tentang bagian yang paling menyenangkan atau tantangan yang dihadapi. Fokus diskusi diarahkan pada pengalaman dan proses belajar, bukan sekedar menilai hasil akhir. Sebagai bentuk apresiasi, hasil karya anak dapat dipajang di dinding kelas sehingga anak merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkarya. Guru dan orang tua. Yang pertama, peran guru bertindak sebagai perancang, fasilitator, dan komunikator. Peran guru sebagai perancang yaitu merancang tugas yang tepat. Guru harus menciptakan tugas yang sesuai usia anak, durasinya singkat, serta dikemas dengan unsur menyenangkan dan bermain. Tugas tidak bersifat akademis kaku, misalnya mengamati lingkungan atau merapikan mainan. Variasi jenis tugas juga penting agar anak tidak cepat bosan dan tetap termotivasi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator, yaitu menjelaskan tujuan dengan jelas. Selain menyampaikan apa yang harus dikerjakan, guru perlu mengomunikasikan tujuan pedagogis di balik tugas tersebut, misalnya untuk melatih motorik halus atau mengenal konsep warna. Penjelasan ini membantu orang tua memahami bahwa tugas bukan beban akademis, melainkan bagian dari proses tumbuh kembang anak. Yang terakhir, guru sebagai komunikator dengan memberi apresiasi. Guru memberikan pengakuan terhadap proses dan usaha anak, bukan hanya hasil akhir yang sempurna. Pujian yang spesifik, misalnya menghargai kesabaran atau kreativitas anak, akan membangun motivasi intrinsik dan rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu peran orang tua yang bertindak sebagai pendamping, motivator, dan penghubung. Yang pertama yaitu peran pendamping, bukan pengerja tugas. Orang tua mendampingi anak dengan membiarkan anak memegang kendali atas tugasnya. Bantuan diberikan sebatas memandu dan memberi semangat. Jika anak mengalami kesulitan, orang tua cukup mencatat dan melaporkan ke guru, bukan mengambil alih tugas. Selanjutnya yaitu peran motivator. Motivator sendiri bisa berupa menciptakan suasana positif dan menyediakan waktu dan sarana. Orang tua menyajikan momen mengerjakan tugas dengan riang dan penuh kegembiraan tanpa paksaan dan hukuman. Hindari label negatif jika anak lambat atau kurang semangat. Suasana yang hangat membantu anak mengasosiasikan tugas dengan kebersamaan yang menyenangkan. Luangkan waktu berkualitas meski hanya 10 atau 15 menit tanpa gangguan. Siapkan alat sederhana yang ada di rumah seperti krayon, gunting, atau barang bekas dan lain-lain, sehingga anak dapat mengerjakan tugas dengan nyaman dan tanpa hambatan teknis. Yang terakhir, peran orang tua sebagai penghubung, yaitu memberikan laporan ke guru. Orang tua menyampaikan informasi tentang proses anak di rumah, seperti seperti tingkat antusiasme, kendala yang dihadapi, atau ide kreatif yang muncul. Laporan ini menjadi umpan balik berharga bagi guru untuk mengevaluasi tugas dan memberikan apresiasi yang lebih personal kepada anak. Baik, selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi. Pada bagian pertama ini ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian ini ada dua, yaitu autentik dan berfokus pada proses. Kalau autentik itu, penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi nyata. Guru melihat kemampuan asli anak ketika anak melakukan kegiatan di kelas. Lalu berfokus pada proses. Pada bagian ini yang dinilai itu bukan cuma hasil akhirnya, tetapi bagaimana cara anak itu mencapai hasil tersebut. Perkembangan anak dari hari ke hari itu lebih dihargai daripada sekedar nilai angka di akhir. Lalu ada teknik penilaian. Teknik penilaian ini ada observasi, checklist, catatan, anekdot. Dalam checklist itu guru mempunyai daftar kemampuan. Misalnya, anak bisa mencuci tangan sendiri. Guru bisa langsung tinggal memberikan centang. Lalu untuk catatan anekdot, guru mencatat kejadian unik atau perilaku yang dilakukan anak secara tiba-tiba.
Lalu ada hasil karya portofolio. Pada teknik ini, guru mengumpulkan hasil kerja anak, mulai dari gambar, tulisan, atau karya lain yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat sejauh mana kemajuan anak. Lalu yang terakhir ada unjuk kerja. Teknik ini, guru meminta anak melakukan sesuatu secara langsung. Misalnya, anak mempraktekkan cara berwudu dan menilai performanya saat itu juga. Lalu ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini ada 3. Ketika anak antusias, terlihat semangat, ceria, dan tertarik mengikuti kegiatan belajar. Ketika anak usaha, anak mau mencoba dan tidak mudah menyerah meskipun menemui kesulitan ketika mengerjakan tugas. Dan anak memahami instruksi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu melatih konsentrasi. Kegiatan yang diberikan secara bertahap melalui anak untuk memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Misalnya menyusun puzzle, meruncam mani-mani, atau menyelesaikan lembar kerja sederhana. Semakin sering dilatih, rentan konsentrasi anak akan meningkat sehingga ia lebih siap mengikuti pembelajaran yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu mengajarkan manajemen waktu sederhana. Anak mulai diperkenalkan pada konsep waktu melalui tugas yang memiliki tenggat. Mereka belajar bahwa suatu pekerjaan harus diselesaikan sebelum tidur, sebelum bermain, atau dalam hitungan menit tertentu. Pemahaman ini menjadi fondasi keterampilan mengatur prioritas dan tanggung jawab di masa depan. Yang ketiga yaitu menjembatani sekolah dengan rumah. Tugas yang dibawa ke rumah membuat saluran komunikasi antara guru dan orang tua. Orang tua mengetahui materi apa yang sedang dipelajari anak dan dapat melanjutkan stimulasi di lingkungan rumah. Hal ini menciptakan kesinambungan belajar serta memperkuat peran orang tua sebagai pendamping pendidikan anak. Kekurangannya yaitu yang pertama, potensi orang tua terlalu dominan. Salah satu tantangan besar adalah ketika orang tua tidak sabar dan cenderung mengerjakan tugas anak agar hasilnya terlihat sempurna. Akibatnya, tugas tidak lagi mencerminkan kemampuan anak, melainkan keterampilan orang tua. Anak kehilangan kesempatan belajar mandiri dan menilai menjadi tidak autentik. Yang kedua yaitu pembedaan fasilitas di rumah antar anak. Tidak semua rumah memiliki fasilitas yang sama, seperti ketersediaan alat gambar, buku cerita, atau akses internet. Anak dengan fasilitas lengkap cenderung menghasilkan karya yang lebih variatif, sementara anak dengan keterbatasan fasilitas mungkin tertinggal. Ketimpangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan usaha anak, melainkan oleh kondisi eksternal. Tantangan yang ketiga yaitu bosan jika tugas monoton. Ketika jenis tugas selalu sama dari minggu ke minggu, misalnya hanya mewarnai atau menjawab soal cetak, anak cepat kehilangan minat. Kebosanan membuat anak mengerjakan tugas asal-asalan atau bahkan menolak mengerjakannya. Hal ini menurunkan efektivitas tugas sebagai media belajar. Selanjutnya ada solusi yang dapat dilakukan yaitu variasi tugas. Untuk mengatasi kebosanan dan mengakomodasi keberagaman kecerdasan anak, guru perlu merancang tugas dengan membagi bentuk, tidak hanya menggambar dan menulis, tapi juga eksperimen sains sederhana, wawancara keluarga, kegiatan memasak, berkebun, atau senam irama. Variasi membuat anak selalu penasaran dan termotivasi. Solusi yang kedua yaitu sosialisasi kepada orang tua. Sekolah perlu secara aktif memberikan pemahaman kepada orang tua tentang cara mendampingi anak yang benar. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan orang tua, grup percakapan, atau surat edaran. Materi yang disampaikan antara lain, jangan mengambil alih tugas anak, cukup beri semangat dan fasilitas, serta laporkan proses bukan hanya hasil. Dengan pemahaman yang sama, orang tua menjadi mitra guru yang efektif. Baik, selanjutnya ada video pemberian tugas yang bisa diakses dalam link YouTube berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode pemberian tugas dalam pendidikan anak usia dini adalah strategi di mana guru memberikan tugas kepada anak untuk diselesaikan sesuai dengan instruksi, melatih kemandirian dan tanggung jawab anak. Agar efektif, metode ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak sesuai dengan teori Piaget dan Erikson yang bersifat konkret dan sederhana, serta mendorong eksplorasi aktif. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada peran guru dalam bekerja sama dengan orang tua sebagai perencana dan fasilitator, serta sebagai penolong dan motivator di rumah. Metode ini memungkinkan memiliki masalah ketika orang tua mengambil alih pekerjaan atau anak-anak menjadi bosan. Oleh karena itu, variasi tugas dan sosialisasi yang baik kepada orang tua sangat penting agar proses belajar tetap fokus pada usaha dan antusiasme anak.
Evaluasi keberhasilannya tidak hanya dilihat dari hasil akhir atau portofolio, tetapi melalui pengamatan langsung terhadap proses dan pemahaman instruksi oleh anak. Baik, telah memasuki akhir dari sesi presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah memasuki akhir sesi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.